uh, kenapa atau apa sih semangatnya kok sampai mau bangun cepat kuliah gitu, mungkin dari gambaran perekonomian masyarakat. Neko Planet Economic and Tax. Kenapa atau apa sih semangatnya kok sampai mau bangun cepat kuliah gitu, mungkin dari gambaran perekonomian masyarakat juga di sana yang harus dibangun atau sesuatu apa gitu. Oke. Gini loh, kita melakukan sesuatu pasti ada namanya motivasi, benar nggak sih, yang menjadi pemacu semangat, yang menjadi mesin penggerak untuk kalian nggak sih? Jujurnya yang saya lakukan itu adalah yang apapun yang saya lakukan itu ada satu motivasi. Yang pertama adalah karena orang tua. That's right, benar nggak sih? Kalian pasti mikir orang tua nggak sih? Iya pasti dong. Coba deh, preman aja tuh kalau ngomong tentang ibu kan pasti udah mewek kan? Lemah. Nah itu. Dari dulu saya merasa bahwa orang tua itu tuh kan udah berkorban nih buat kita nih. Bahkan ngirim kita masuk ke kota metropolitan ini dengan effort yang besar. Mungkin tampaknya mereka tidak jujur bahwa susah dan lain sebagainya. Iya, mereka terbebani. Mereka selalu menunjukkan bahwa mereka bisa. Ya itu. Nah, tapi kita pasti tahu dong, orang tua punya banyak kesulitan. Kita dari latar belakang ekonomi orang tua atau keluarga yang berbeda-beda. Ada yang petani, ada yang PNS, ada yang pengusaha dan lain sebagainya. Yang dari rantau, mayoritas yang aku tahu di sini adalah petani. Kalau aku dulu jujur dari orang tua pegawai PNS, tapi juga kalau secara ekonomi tidak yang tinggi banget, sederhana biasa aja gitu, dan tetap effort sekali ketika menyekolahkan saya di sini. Nah, itulah dengan kesulitan-kesulitan yang ada masih terasa sulit sejujurnya. Itu yang membuat saya, saya nggak boleh gagal. Saya harus pastikan orang tua itu ngikut wisuda saya. Itu yang pertama. Karena itu sebelum saya datang ke Jakarta, orang tua udah bilang, nanti kamu wisuda bapak mama datang. Ya, kayak gitu. Wisuda bapak mama datang. Itu yang terus saya ingat. Saya nggak boleh gagal. Saya harus jaga pergaulan. Arti yang paling penting untuk kita adik-adik semua adalah pergaulan. Kita datang jauh-jauh dari kampung, kadang-kadang ada yang kaget nih, wah nih udah di Jakarta nih. Maksud saya di sini adalah menjaga pergaulan itu jangan sampai salah berteman, salah berperilaku juga. Maksud saya ya, kalau kalian bergaul dengan orang-orang yang nggak benar, kalian akan ikut nggak benar, hancur juga. Ngaruhnya kemana? Ya itu orang tua. Karena ada yang seperti itu juga. Kasihan kan ketika orang tua udah membiayai kita, di tengah jalan kita gagal. Nah itu, kalau ditanya apa yang memotivasi saya, yang pertama itu adalah orang tua. Yang kedua, karena apa ya, diri kita sendiri. Dari dulu saya udah sekolah nih, ini nih saya udah SD, SMP, saya berusaha keras untuk belajar. Berusaha keras untuk belajar. Jangan sampai waktu kuliah gagal, karena tidak sedikit pun orang yang tadinya kelihatan luar biasa waktu SD, SMP, SMA itu bisa saja tuh biasanya gagal juga nanti waktu pendidikan kuliah. Kenapa? Salah bergaul, akhirnya gagal. Nah, saya bertahan. Jujur dulu saya itu kalau dibilang introvert, nggak introvert, extrovert, extrovert. Jadi ambivert gitu. Saya nggak di tengah-tengah. Maksudnya gini, manajemen atau prioritas kegiatanku apa yang kamu lebih prioritas. Banyak teman-teman yang sukanya pesta. Saya suka bergabung di pesta, tetapi saya harus pastikan tidak ada tugas. Dulu kalau masih ada hal yang kesangkut di otak saya, misalnya ada tugas dari Pak Sobo yang begitu banyak, saya nggak akan bisa konsentrasi. Saya nggak bisa berpikir untuk melakukan aktivitas yang di luar Pak Sobo. Sebelum mengerjakan menyelesaikan tugas itu. Ini benar ya, saya jujur sekali. Karena itu butuh effort banget untuk memahami soalnya aja tuh effort ya. Benar nggak sih? Bukan hanya berusaha menyelesaikan, tapi memahami soal aja tuh udah effort banget nggak sih? Kalian merasakan? Ngerasain sebenarnya. Iya, ini saya gitu. Tapi saya bersyukur dengan itu. Saya banyak menghabiskan waktu di kos juga, nyelesain tugas, nyelesain misalnya kalau ada program kegiatan di BEM juga, dulu kan aktif di BEM juga. Nah pasti saya senang berorganisasi. Saya nggak puas untuk hanya di bidang ini intelektual aja, kita belajar aja. Suka bergabung, saya suka bergabung gitu.
dengan teman-teman lain, ngikutin kegiatan-kegiatan lain. Kenapa? Karena kita kan anak kos. Kamu pulang ngapain? Nggak mungkin tidur aja nggak sih? Paling belajar. Setelah belajar apa? Nggak mungkin nonton Korea drakor berseri-seri terus kan nggak juga. Nah itu. Apalagi belum buat tugas bersama kan? Nah itu benar. Jadi yang pertama tadi apa? Orang tua. Yang kedua diri saya sendiri. Saya harus pastikan saya bisa nih. Saya bisa sampai selesai. Dan saya harap adik-adik tuh punya motivasi. Makanya saya bilang, kenapa penting sekali motivasi? Adalah itu yang menjadi bahan bakar kita untuk bergerak. Kalau kalian asal-asalan aja tanpa punya motivasi apa aja deh? Oh, motivasi supaya saya cepat menikah, saya harus selesai. It's okay. It's okay. Kalau kalian ngerasa mungkin gini, ada orang tua yang kaya banget. Ini ada mungkin orang tua yang kaya banget. Jadi anak-anak yang kuliah itu mereka nggak ngerasa perlu banget nih belajar supaya jadi orang yang sukses. Nah apa? Carilah motivasi. Oh mungkin kalau saya selesai kuliah ini, saya mau langsung nikah atau apa ya udah. Yang penting selesai. Yang penting maksudnya gini. Kalau kalian udah punya motivasi, seriusin juga. Jangan hanya punya motivasi, tapi kalian yang hanya bilang yang penting aku selesai nih. Tanpa kamu selesai, ilmunya nggak dapat. Itu juga nggak bagus. Gitu. Nah itu ada dua itu sih sebenarnya, orang tua dan diri sendiri. Tapi saya ada pertanyaan sedikit ini. Ini pertanyaan yang cukup kontroversial. Silahkan. Nah, itu pertanyaan tuh, apakah kakak menyesal kuliah di STPI? Pastinya tidak. Siapa tahu kan? Maksudnya gini. Kan ada banyak mahasiswa yang di pertengahan kuliah atau di akhir perkuliahannya itu merasa bahwa dia itu salah jurusan. Salah jurusan. Salah jurusan. Dan itu mayoritas mahasiswa itu mengalami itu. Nah, apakah kakak salah satunya dari mahasiswa ini atau? Oke. Gini, saya tidak memungkiri bahwa ada beberapa saat saya tuh merasa kok bisa saya ada di sini, kok bisa gitu. Even passion saya itu adalah aktif bergerak. Saya nggak bisa yang di back office, kalian tahu, kerja di komputer, mikir, lihat angka-angka. Tapi pada kenyataannya ketika di kelas ya bisa-bisa aja untuk disuruh belajar. Oke, memahami, oke. Tetapi kadang-kadang ketika ada satu saat kita mikir ngapain sih harus cakap, ngapain harus mikirnya keras, kok rasanya nggak sesuai passion. Itulah tadi saya bilang kenapa saya nggak jadi kuat aja. Yeah. Itu karena kadang-kadang saya merasa seperti itu dan kalian mungkin berpikir seperti itu. Tetapi ini saya boleh gunain kata terlanjur udah ada di sini dan saya percaya akan takdir. Dan saya percaya takdir. Saya selalu percaya kalau kalian punya iman, pasti kita punya Tuhan tuh tidak akan meletakkan kamu di tempat yang salah. Sih. Meskipun kita berpikir ini salah nggak sih, tapi saya percaya. Nah itu. Tapi akhirnya saya tahu, oh ternyata saya nggak salah. Ternyata Tuhan tuh gini loh, Tuhan udah ngarahin saya tuh ke sini. Itu kenapa? Kalau kita mikir, oke, mungkin saya salah. Ternyata ketika kita kerja di bidang perpajakan, kalau kalian benar-benar menekuni dengan baik dan kita memahami dengan baik, pajak itu adalah lahan dingin. Kita bakal punya banyak pendapatan yang besar, cukup besar. Iya di situ di bidang pajak. Mungkin kalian mau kepingin jadi ini jadi itu, belum tentu nanti kalian akan seperti ini. Nggak tahu lah teman-teman yang lain, Kak Jose, teman-teman yang lain itu mengalaminya. Saya sebagai anak daerah pertama kali di sini, saya nggak pernah ngekos Kak. Saya SMA itu asrama, jadi soal bangun tidur dan itu ada makan minum dan lengkap itu. Saya masuk ngekos. Pertama kali ngekos saya nggak tahu mau makan apa. Okay. Dan karena salah satu karena nggak tahu daerah Jakarta juga Bang kan. Iya. Jadi saya pergi ke warteg beli. Saya heran tuh. Mas mau beli ini nih, pakai ini lauknya ini. Berapa Mas? 15.000. Wah, 15.000. 3 kali makan kan sehari ya. Iya. 3 kali makan sehari kan? Kalau di sana. 45.000 satu hari habis. Saya kira-kira 45 kali 30, 1.200.000 cuma buat makan doang. Tapi kalau kakak, lu mungkin ada beda harga ini. Kalau zaman kakak dulu. Angkatan saya waktu masuk Iya. gitu kan. Ada perubahan harga dari kayak kenaikan harga gitu dan kakak dulu gimana tuh pengalamannya waktu ngekos? Jadi mau manajemen keuangan Iya. sebagai anak kos ya. Ya. Mahasiswa STP ini nih rata-rata semuanya ngerantau nggak sih? Ya, dan pastinya tinggal di kos. Iya. Pastinya tinggal di kos. Saya pikir masing-masing orang pasti udah punya manajemen keuangan sendiri-sendiri. Kalau saya secara pribadi dulu uang yang dikasih dari orang tua setiap bulan itu nggak gede, ya tidak besar dengan nominal ya
Pokoknya dikasih segini itu udah input untuk bayar kosan. Sisanya silakan untuk makan sehari-hari. Nah, dikirim pun tidak menentu, bisa 1 juta untuk sebulan, 1.500.000. Nah, itu aku pakai biasanya 800-an gitu untuk kos. Sisanya buat makan dan kebutuhan-kebutuhan kampus lainnya. Saya adalah tipe yang tidak enakan sama orang tua karena juga kita punya saudara-saudari nggak sih? Iya, kita punya saudara kayak oke, dengan uang segini harus di-manage dengan baik. Oke, gimana caranya? Pagi pasti aku masak, aku pasti belanja karena waktu itu di kos itu sebagai anak kuliah masih punya waktu yang cukup untuk belanja dulu. Beda sekali ketika aku kerja. Sekarang kerja mungkin lebih banyak makanan langsung beli jadi, tapi dulu supaya lebih menghemat anggaran aku harus beli dulu di pasar, sehingga ikan yang mungkin kalau harga satunya 20.000 kamu beli sekilo di sana udah dapat 9 ekor yang aku gitu. Itu kamu bisa makan beberapa kali dan bisa makan bareng teman di kos. Nah, dengan uang yang pas-pasan itu tidak sanggup untuk bergaya hidup. Maksud saya apa? Untuk tampak stylish dan lain sebagainya itu tidak. Saya benar-benar apa adanya. Ke kampus biasa-biasa saja. Yang penting buku ada. Di kampus kan ada tuntutan untuk memiliki buku-buku paket nggak sih? Ya. Itu harus ada. Itu yang paling penting juga. Iya, harus kebutuhan dulu baru keinginan. Seperti itu. Jadi yang perlu kita sadari adalah kalau kita merasa uang yang kita dapat dari orang tua itu pas-pasan, tolong kita dahulukan dulu kebutuhan baru keinginan. Karena banyak sekali kita di sini yang ingin tampak terlihat wow di luar, tetapi kita menghemat makan. Wah, itu kebalik. Juga kurang bagus tuh. Kurang bagus. Kenapa? Nutrisi kalian nggak bagus, kalian nggak bakalan semangat untuk kuliah, nggak bakalan semangat untuk belajar. Seperti itu adik-adik. Tentang saya tadi kakak bilang perlu utamakan dulu kebutuhan daripada keinginan. Kalau mahasiswa itu sering ngomong itu DPR korupsi, presiden nggak bagus ini semuanya. Tapi saya kira dengan mengubah kebutuhan menjadi keinginan itu udah korupsi. Jadi sebenarnya ketika kita udah salah manajemen uang, kita tidak harus butuh makan, tapi kita buat yang lain. Maaf nih untuk teman-teman saya yang ada yang merokok apa, lebih penting kan itu. Soalnya kita udah memulai diri kita untuk korupsi. Aturannya kita itu gunakan uang itu untuk beli makan, untuk kesehatan kita kan. Dan kita berbohong tuh orang tua tuh. Kebanyakan gitu ya, nggak semua mahasiswa. Tapi ada gitu mahasiswa, sosoknya tuh tetangga kos saya ada tuh. Oh, kok sih. Ada bilang gitu tuh. Orang tua bilangnya depan orang tua nelpon, Mak saya mau beli buku apa nih, buku cetak untuk kampus. Harganya berapa? Harganya 145.000. Ya harganya 75.000. Nah udah satu kan. Terus ada juga nih ya kalau saya cerita dari kami nih. Saya mau beli peralatan apa tuh alat kuliah apa aja tuh kata orang tua di kampung nih. Saya butuh penggaris, ruler, roll katanya. Paling itu semua satu kan. Iya, dan itu sebenarnya nggak digunain untuk membeli kebutuhan tersebut, hanya sebagai alasan supaya dia memenuhi keinginan, bukan? Iya, Iya, banyak. Makanya saya bilang itu banyak yang seperti itu. Bahkan bohongin orang tua yang jauh di sana. Orang tua itu kita di sana itu nggak tahu kita di sini kebutuhannya apa. Saking karena mereka merasa anaknya udah jauh, ngutang dah, benar nggak sih? Orang tua kita tahu ada aja, jadi ada aja tuh uang, tapi kita nggak tahu uangnya itu diambil dari mana. Apalagi teman-teman kita atau kita sendiri pun yang profesi orang tua kita harus bertani itu tuh kan nggak setiap bulan dapat gaji, pas panen baru ada hasil penjualan. Makanya saya bilang itu adalah mindset yang salah ketika kalian mendahulukan keinginan. Oke, boleh, terserah kalian mau mendahulukan keinginan, tapi ada konsekuensi, ada resiko di situ. Kalian akan kekurangan nutrisi, kalian sakit lambung itu biasa banget karena lebih suka beli-beli barang ketimbang kalian beli makan. Jangan seperti itu gitu. Tapi saya ada pertanyaan nih. Kenapa sih sampai mau berangkat ke Jakarta sampai harus memikirkan banget, padahal usia kita sekarang masih usia-usia yang harus free, merdeka gitu. Oke, daripada aku jawab, aku mau denger nih dari kamu aja dulu nih. Kamu kenapa nih? Sebelum aku mau menjawab, kenapa kamu? Kalau aku sih lebih ke ini ya, bukan karena aku tuntut orang tua, melainkan karena emang keinginan kan.
Oke. Jadi prinsipku nih, kalau aku jauh dari orang tua, otomatis aku bakalan semangat gitu. Oke. Semangat untuk misalnya kita belajar gitu, belajar fokus. Karena kan ngekos kan kita kan kayak kerja kita hanya belajar terus. Kalau di rumah kan kita belum lagi kita ngerjain kerjaan rumah, belum lagi ke kebun lah gitu. Oke. Jadi prinsip saya itu lebih ke jadi penyemangat gitu kalau jauh dari orang tua. Kalau jauh dari orang tua Iya. sebagai penyemangat. Iya. Oke. Itu mungkin salah satu alasan saya juga. Oke. Nah, cuman gini, kenapa kita semua orang berbondong-bondong datang ke luar daerah kita? Pasti kita ingin mendapatkan pengalaman yang baru, terus kita menuntut ilmu kan. Mungkin dari kita merasa bahwa oh, di sana belum ada nih kampus yang seperti kampus di Jakarta seperti ini. Makanya kita datang ke sini, kita effort untuk datang ke sini. Nah, kalau dibilang kita masih mau bebas, masih mau bermain-main, menikmati masa muda, rasanya ya, ketika habis SMA, semua pasti langsung melihat teman satunya udah pada kuliah, mau dong kuliah juga. 1 tahun di luar aja itu habis kuliah, menikmati 1 tahun di luar aja itu udah bosan, boring. Apalagi lihat teman-teman kuliah, mau nggak mau kita datang dong. Kita berusaha untuk ke tempat dimana kita ingin menuntut ilmu. Datanglah ke Jakarta, mana ke Jakarta, Jogja, ya banyak nih yang datang ke kota-kota besar dari daerah. Kenapa? Mungkin di daerah belum menyediakan kampus-kampus dengan fakultas-fakultas yang kita butuhkan. Misalnya pajak, nggak semua nih kampus-kampus di setiap daerah ada seperti itu. Nah, kalau udah datang ke Jakarta baru nih menyesuaikan diri. Ada yang berhasil menyesuaikan diri dengan kehidupan di Jakarta, ada yang nggak bisa. Benar, jadi seperti itu akan. Oke. Jadi kalau saya sendiri sih kan, kalau saudara Anton tadi kan bilangnya kalau dia di luar kehidupan orang tua, saya nih setelah jadi orang tua saya ingin semangat. Kalau saya secara pribadi, saya punya prinsip, saya ingin menikmati masa muda saya dengan cara seperti ini. Seperti apa? Seperti contohnya bebas dan saya manage diri saya sendiri, mengatur diri saya. Kalau ketika saya di rumah, saya dikasih uang per bulan, saya tidak menguasai diri saya sendiri. Tapi ketika saya dikasih kewajiban per bulan, ini per bulan nih, kamu ngatur diri kamu sendiri di sana. Karena orang tua pasti tidak tahu kita ngapa-ngapain di sini kan. Jadi saya bertanggung jawab selama sebulan ini untuk mengatur uang saya yang diberi dari kampung. Jadi saya mungkin pilihan saya untuk menikmati masa muda itu mengatur uang saya sendiri. Karena setelah berkeluarga juga punya istri, tidak selamanya harus istri juga yang memegang kendali uang kan. Iya. Kita benar. harus Oke. Iya, benar seperti itu ya. Kalau bilang mau menikmati masa muda, kamu ada yang berpikir tetap di orang tua, tapi ada juga yang mau keluar dengan alasan itu tadi, sama seperti Anton bilang tadi, kepingin manage diri sendiri, kepingin mandiri gitu kan, karena jauh dari orang tua. Nah, seperti kadang-kadang itu ada yang benar menggunakan kepercayaan orang tua di daerah rantau dengan benar, ada yang enggak. Itu tadi terkait dengan tadi, ada yang bohong kalau orang tua kasih uang segini gitu. Jadi ya itu semua kembali lagi ke diri kita masing-masing, gimana memanage kehidupan kalian ketika jauh dari orang tua, seperti itu. Itu dia kan di apa tuh, di kehidupan sendiri deh, kehidupan pribadi, privasi sebagai diri sendiri di kos kan. Tapi saya ingin tahu bagaimana kakak dulu bersosial dengan orang-orang dari luar di kampus ini. Kalau nyatanya bahwa kampus kita ini bukan kampus untuk daerah ini aja. Kita dihadirkan di sini agama berbeda, suku berbeda, bahasa bahkan berbeda. Bahkan kadang-kadang saya tuh satu daerah ini daerah Sumatera Utara, tapi kan daerah Sumatera Utara juga ada bahasanya berbeda juga. Jadi kalau ketika saya duduk di situ dari berbahasa yang lain di sini, mereka ketawa melihat saya merasa kayak apa saya diomongin ya di sini ya. Saya ingin tahu bagaimana kakak dulu bersosialisasi di STPI dengan pluralisnya mahasiswa gitu. Oke, mahasiswa di setiap kampus, mungkin untuk kampus-kampus besar itu pasti mahasiswa-mahasiswi heterogenitasnya tuh ada itu dari setiap suku, agama, budaya. Menghadapi itu, bagi saya secara pribadi, saya tidak masalah karena keberagaman ini adalah suatu ciri dari kita sebagai negara Indonesia sendiri. Kita kan patut bangga nih banyak. Jadi saya di sini punya teman bukan hanya dari
Nusa Tenggara Timur, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, dengan agama berbeda-beda, Muslim, ada Hindu, ada Konghucu, bisa membawa. Makanya itu kembali lagi dari diri kalian sendiri. Kalau kalian udah datang jauh-jauh dari daerah sampai di sini kalian bergaul dengan orang sesama kalian saja, itu nggak bagus. Iya. Bukan berarti saya menjudge bahwa itu nggak bagus dalam hal pergaulan kalian dengan sesama kalian itu nggak baik, bukan. Maksud saya, kalau kalian ingin lebih banyak pengetahuan, ingin melihat, oh ini nih teman aku yang dari daerah Sumatera nih, oh ternyata seperti ini. Di sana dia pasti di situ akan banyak sharing. Makanya bergaul lah, ikut organisasi. Kalian jangan hanya datang kampus, belajar di kampus, pulang, belajar, pulang, nggak bagus. Sosialisasi, gimana cara kalian sosialisasi? Kalau berteman udah pasti, nggak mungkin kalian di sini datang nggak ada teman kan, nggak mungkin. Nah kalian aktif lah berorganisasi. Itu yang selalu saya tekankan ke adik-adik nih yang baru-baru masuk. Misalnya ada nih adik-adik yang baru masuk dari daerah Nusa Tenggara Timur, aku selalu bilang, ingat aktif ya di organisasi. Nah kenapa? Itu selain kalian bisa mengenal satu sama lain, kalian diasah untuk bisa beradaptasi dengan orang yang karakternya berbeda. Wah ternyata orang NTT ini kadang-kadang kalau ngomong itu kelihatan seperti marah, padahal nggak marah, memang ada suaranya, ada tuh dari di tinggi gitu kan sih. Dengan orang dari Sumatera ini juga nih, gini. Kayak itu. Nah, kenapa? Ini sangat kaitan erat ketika kalian nanti bersosialisasi atau beradaptasi di lingkungan kerja. Itu penting sekali, karena ketika kita tidak bisa cepat untuk beradaptasi di suatu lingkungan yang baru, itu berpengaruh, kalian nggak akan bagus gitu. Nah, untuk saya, kalau kamu tanya seperti itu, saya nggak masalah. Saya senang sekali ketika punya banyak teman-teman dari daerah manapun, dari suku apapun, dari agama apapun. Oke. Tapi ada satu pertanyaan perlu kita bahas ini ya, Apa satu tuh? di balik. Kenapa berhubungan juga sama itu tuh? Kenapa kita sampai pergi ke Jakarta, merantau, menggali pendidikan di sini? Dari Kak Jose tadi pertanyaan itu. Apa tuh Kak Jose? Mau Boleh, nanya boleh. langsung? Apa nih? Sama Kakak Ketua BEM? Oh dari aku. iya. Bingung. Oh dari pertanyaannya. Kebanyakan menyimak nggak sih? Boleh kan dia. Ini ada apa ini? Bersama- Program aja ini. Ini pertanyaan yang apa ya? Yang kontroversi lagi. Oh, banyak nih pertanyaan kontroversial dari Ketua BEM. Tapi yang ini agak radikal kak. Oke, silakan. Mungkin radikal. Ini Sebagian apa? menerima itu, Sebagian tidak. Jadi kalau sedikit kan kalau saya ngobrol sama Kak Jose di belakang kampus di kantin, pertanyaan semua radikal. Jadi semua Kritis. Oke, yakin itu. Pas jadi Ketua BEM, para kritis. Pertanyaannya itu, apakah kuliah itu penting nggak? Itu dia. Wow. Oke. Atau enggak? Kuliah itu penting atau enggak? Menurut Atau kakak enggak? gimana? Oke. Kuliah itu penting atau enggak? Kalau mau kuliah berarti terkait dengan pendidikan ya sih. Iya. Ya. Bagi saya secara pribadi, menuntut ilmu itu penting sekali. Tapi nggak perlu kuliah. Iya. Benar nggak sih? Kalau mau belajar ya belajar aja. Iya, belajar. Ya. Ada orang yang kalau ngomong tentang kesuksesan, ada orang yang nggak kuliah tapi sukses. Pengusaha, tamat SD, SMA, SMP, enggak. Jadi sebenarnya kuliah bukan menjadi standar Anda untuk sukses atau tidak. Iya. Tapi ketika kita bicara tentang pendidikan, ada orang yang haus banget ilmu pengetahuan. Kalau kamu haus akan ilmu pengetahuan, kamu mau belajar dari orang-orang yang expert, kamu perlu kuliah dong. Iya. Tapi kalau kamu bilang penting atau tidak, ada orang yang bilang penting, ada yang nggak penting. Tidak. Tergantung siapa orang itu. Ada yang kalau pengusaha-pengusaha muda yang mereka memang Pasiennya iya, bukan di kuliah gitu bukan ya. mau mencari terlalu banyak hal-hal yang terkait dengan pendidikan seperti itu. Kalau kamu nanya ke mereka, mereka nggak penting. Ngapain nggak? Aku sekarang udah jadi orang kaya, aku sukses, aku hanya tamat SMP atau tanya-tanyanya bisa. Tapi coba kamu nanya sama dosen, penting nggak? Wah penting lah. Gimana kamu mengerti tentang ini kalau kamu nggak belajar sampai gini? Penting dong. Karena pandangannya itu beda gitu ya. Sangat jauh berbeda. Kalau saya, karena mungkin itu tergantung lagi dari lingkungan keluarga kita. Ada keluarga yang memang suka banget di pendidikan. Anak saya harus S2, S3, S4, kalau ada S4 terus S4. Ya sih ya. Kalau saya, ada orang tua yang ingin ada, wah ini nih, kalau anak saya ini harus kuliah nih, saya harus kerja mati-matian biar kuliah. Itu apa? Supaya dipandang orang, wah sukses. Ada orang tua yang merasa berhasil ketika dia bisa menyekolahkan anak-anak sampai tinggi. Ya.
itu. Nah, kembali lagi tadi kalau dibilang penting atau nggak penting, secara pribadi untuk saya penting. Ketika saya kepingin untuk mengetahui sesuatu, saya harus belajar. Saya harus cari nih, oh ini nih wadahnya mana nih, wadah yang untuk saya supaya banyak pengetahuannya. Kenapa kalau kita misalnya belajar otodidak mandiri, nggak bisa nih kita menjadi expert. Misalnya kamu belajar pajak, kalau kamu nggak mau kuliah, kamu misalnya kamu mau tahu tentang akuntansi pajak yang benar-benar ahli menjadi ahli pajak atau akuntansi, kalau kamu nggak kuliah kan agak susah juga. Iya. Nggak bilang nggak mungkin kamu belajar sendiri nggak bisa, tapi agak susah karena nggak diarahin gitu. Nah, kalau untuk aku pribadi penting, tapi ketika kamu tanya di orang lain itu nggak penting. Makanya kan tadi kamu bilang agak kontroversi. Ya sebenarnya kontroversinya itu di mana? Ya memang karena ada orang yang rasanya penting, ada orang yang rasa nggak penting. Tergantung kamu nanya sama siapa. Kalau nanya sama Pak Sobo, pasti bilang Pas banget. Ya. Itu harus kuliah. Yang tanya itu yang dimarahin. Kamu nggak akan tahu teori tentang ini kalau kamu nggak kuliah, gitu nggak sih? Iya, benar. Seperti itu. Dan Berarti saya sangat sedikit kayak soal pernyataan tadi dari kakak kan. Oke. Di STP ini kan nggak semua mahasiswa itu sepemikiran kan, punya latar belakang yang berbeda, punya motivasi yang berbeda. Oke. Nah, ada pun yang rasa salah jurusan kayak tadi saya bilang, di tengah atau di akhir perkuliahan begitu. Nah, itu pasti semua kan balik ke kata hatinya masing-masing gitu. Pas sudah di tengah, kenapa saya mau ini? Saya kan nggak mau sebenarnya jadi ahli pajak, ya kan? Saya sebenarnya mau jadi pengusaha lah bisa bilang. Tapi karena sudah terjebak di sini, maksudnya dengan sistem atau tekanan dari orang tua, rasa tanggung jawab kepada orang tua sehingga bisa bertahan dengan sementara pas dia lulus nanti itu nggak bisa survive gitu. Aku mau jadi pengusaha seperti itu. begitu. Makanya kita merasa salah jurusan. Jadi seperti ini adik-adik. Mungkin saat ini kalian berpikir seperti itu, tapi cobalah ikuti alurnya dulu. Karena kamu udah, misalnya kalian nganggap ini adalah kejebak, udah ikutin alurnya dulu sampai selesai. Nanti kamu lihat. Makanya tadi saya bilang sangat berkaitan erat dengan takdir. Tuhan tidak akan mungkin menempatkan kalian di suatu tempat tanpa ada maksud dan tujuan. Kalau kalian merasa terjebak, ikutin aja dulu alurnya itu. Semua mungkin ya, karena aduh ini keberatan, ini kok berat banget nih. Ikutin alur dulu sampai selesai dan berusaha sebaik mungkin. Yang memotivasi saya dalam hidup adalah melakukan semua hal dengan baik gitu. Di setiap tahap kehidupan saya harus bisa harus bisa mengeluarkan usaha maksimal. Even saya nggak suka dengan satu hal, seperti saya nggak suka misalnya pelajaran akuntansi, mau nggak mau saya harus belajar, mau nggak mau saya harus dapat nilai A. Itu mungkin kalian nggak ngerasa kejebak di situ, tapi kalian ingat nanti sampai selesai cobalah. Kalau kalian udah selesai dari sini, melamar nih kerjaan, ketika kamu terjun di dalam dunia kerja dan kamu memang benar-benar ngerasa nggak berhasil, silahkan kamu cari hal yang berbeda. Kamu bisa dong S1-nya pajak, S2-nya lain kan bisa dong, nggak ada. Jadi makanya kalau sekarang udah ngerasa kejebak, selesaiin apa yang udah kamu mulai. Jangan berhenti di tengah jalan. Selesaiin sesuatu yang udah kamu mulai. Orang lebih mudah memulai daripada menyelesaikan. Jadi selesaiin aja dulu. Even kalian ngerasa kejebak, tapi kalian lihat, nanti kalian lihat pada akhirnya benar nggak kalian tuh kejebak. Benar nggak kalian kejebak? Kalian harus menjawab pertanyaan ini ketika udah selesai. Kalian harus menjawab pertanyaan ini ketika kalian nanti udah di dunia kerja. Benar nggak kalian ngerasa ini kejebak? Saya punya banyak teman-teman, tampaknya mereka malas masuk kuliah, tapi sekarang udah jadi orang-orang yang menurut saya luar biasa. Teman-teman yang nongkrong doang, ngopi, santai, cowok-cowok nih ya. Apa sekarang SPV, manajer bahkan ada. Yang tadi tampaknya aku tuh bahkan tidak percaya. Wow, luar biasa. Di dalam kelas santai, nggak benar-benar effort untuk belajar. Tapi apa? Mereka jadi orang-orang yang menurut saya tuh sukses di bidang pajak. Jadi itu apa? Jangan merasa kejebak sebelum nanti kalian lihat di akhir. Untuk sekarang sudah mulai dan akhiri apa yang sudah dimulai. Jangan pernah berhenti ketika kamu udah memulai sesuatu. Karena takdir Tuhan itu nggak bakalan salah. Kamu usaha, Tuhan akan menggiring kamu ke jalan yang bagus. Yang penting usaha. Kalau kamu menyerah sekarang, nyesel. Karena kalian akan mengulang, kalian akan untuk aduh apalagi aku udah kejebak nih di semester 3 STPI. Apa? Kamu udah ketuaan, kamu nggak mau lanjut, kamu mau cari lagi yang passion yang lain, kamu kuliah lagi. Bakalan tua nanti kalian di kampus gitu.
Udah selesai. Kakak dulu masuk STPI ini setelah melihat sekolah tinggi penerbangan Curug tuh ternyata ada sekolah tinggi perpajakan. Masuk STPI, daftar STPI. Kakak mikirnya setelah daftar STPI dan masuk pertama kali di STPI, kakak mikirnya apa? Apakah saya ingin kuliah di STPI untuk bisa bekerja atau apakah saya masuk STPI untuk mengetahui perpajakan? Oke, it's good question. Jadi kayak gini, sebelumnya tadi kamu nyinggung tentang Karakirong. DO kalau kamu kuliah bukan tujuan untuk memahami. Yang saya mau luruskan dari tadi apa yang saya bilang bakal gini, selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Artinya di sini bukan kamu asal nyelesain, oh yang penting ketemu jasa, udah nyontek aja setiap hari, nyontek bisa kok, gampang kok. Hey, itu yang saya bilang nggak bagus seperti itu. Usaha dulu. Tadi kan saya sempat bilang satu kalimat, buatlah yang terbaik di setiap tahap yang kamu jalani. Usaha dulu lah. Masa kamu nggak bisa belajar? Udah usaha. Kamu usaha memahami setiap pelajaran sampai kamu tuh ngerasa kalau kamu memang udah benar-benar mendok, cari teman. Pokoknya kamu harus pastikan kamu memahami apa yang kamu dapat saat ini. Kalau kita di kuliah perpajakan akuntansi pajak itu benar-benar harus kenceng ya pemahaman kita. Paham, 4 tahun kita belajar itu harus paham. Lolos dari STPI minimal kamu udah punya pegangan nih, akuntansi dan pajak itu harus kuat karena terkait dengan kepercayaan diri kalian untuk masuk di dunia kerja. Ketika kalian tidak percaya diri karena kalian merasa kalian salah jurusan, kalian merasa bahwa tidak paham, itu bakalan akan tidak bagus untuk masa depan kalian kalau kalian mau masuk ke dunia kerja. Karena kalian nggak merasa percaya diri, karena kalian merasa aduh aku nggak paham deh. Itu. Nah, berikutnya tadi kamu nanya tentang apa yang kedua? Kakak masuk ke sekolah tinggi perpajakan itu apakah ketika pertama kali masuk kakak berpikir saya di sini kuliah memahami pajak atau mau bekerja? Itu adalah dua hal yang saling berkaitan dong, tentu saja. Ketika saya paham pajak, saya pastikan bahwa nanti untuk masuk di dunia kerja. Nah, dulu cita-cita saya sebagai orang kampung itu kan apa? PNS ya. Di kampung kan ya kamu kuliah nanti habis kuliah kamu tes PNS ya, jangan lupa itu. Tetapi gini, awalnya saya masuk, saya jatuh cinta pertama kali dengan pajak itu ketika Pak Waluyo ngajar tentang pengenalan perpajakan. Itu hari pertama saya ingat, karena waktu itu masih ada dilema juga. Saya hampir pindah di salah satu kampus lain, tetapi karena waktu itu Pak Waluyo di hari pertama saya dapat pelajarannya dia, dan dia ngajar tentang sejarah perpajakan, dan ternyata ketika dia ngajar masuk tuh gampang nyerapnya. Oh ternyata ini, karena dulu kan saya IPA, basicnya IPA. Nah ketika dapat sesuatu yang baru tuh rasanya senang nih. Wah, dari situlah saya menyadari bahwa rasanya saya suka nih pajak. Nah, saya tidak jadi untuk melamar, saya pindah di salah satu kampus yang lain itu. Awalnya itu saya ingat banget dari Pak Waluyo. Nah, dari situlah saya tipenya adalah ketika udah masuk, udah terjun, harus pastikan paham, pastikan membuat yang terbaik gitu. Maksud saya terbaik, parameter yang terbaik bukan maksud harus cum laude atau apa yang jadi nomor 1, enggak. Maksudnya terbaik versi kamu berusaha, saya bisa memahami pajak nih sampai di sini loh, saya udah hafal semua undang-undang, udah bisa gini. Itu intinya versi terbaik menurut kalian udah usaha overtime banget. Nah, karena saya pastikan bahwa saya memahami pajak, saya udah kepikiran nih, habis ini saya akan nih bisa apakah saya mau tes PNS atau saya mau masuk ke konsultan pajak, atau saya mau jadi karyawan, atau saya buka konsultan sendiri. Ya, itu kan di situ ada. Nah di situ udah. Ketika kita udah belajar pajak, kita udah belajar akuntansi, kita udah belajar banyak di sini. Nanti habis lulus dari sini kan kita muda. Mau kemana aja nih? Mau belajar dulu di konsultan, silakan. Atau mau langsung tes CPNS, atau mau dari konsultan ke perusahaan, atau mau buka konsultan sendiri. Terus oke, jadi kalau bilang untuk apa? Ya udah, saya ingin belajar memahami. Dan pada akhirnya saya bisa bekerja di bidang itu. Saya nggak mau keluar dari background perpajakan. Banyak tawaran waktu selesai, kamu mau nggak pegang ini? Oh enggak, saya jurusan perpajakan. Saya mau kerja di bidang yang saya ahli, yang saya paham. Itu seperti basicnya itu. Kenapa? Karena ketika kita tahu, kita ngerjain sesuatu yang kita tahu pasti, itu tuh lebih enak gitu ngejalaninnya, lebih gampang, lebih mudah, lebih merasa percaya diri. Itu ada gitu. Neko
Planet Economic and Tax. Kesulitan saat itu kira-kira yang membuat kakak sampai membebani itu apa? Oh aduh, ini luar biasa. Aku memang menunggu pertanyaan ini dari tadi. Untuk kalian semua adik-adik.